Wanita itu tertusuk pipa baja sepanjang 1 meter. Tapi suaminya yang seorang dokter malah mendorongnya menjauh. Bergegas menuju cahaya bulannya yang hanya tergores kulitnya. Lalu mengabaikan hidup matinya. Memeluk si cahaya bulan dan pergi. Melihat tatapan mengejek dari si cahaya bulan. Wanita itu putus asa dan berlinang air mata. Sialnya, sebuah pilar kembali menimpanya. Sang suami, di bawah hasutan si cahaya bulan, percaya bahwa kebakaran ini disebabkan oleh istrinya. Kalaupun dia mati, itu pantas untuknya. Kata-kata dingin suaminya membuat wanita itu serasa jatuh ke gua es. Teringat akan anaknya yang belum lahir, yang gugur begitu saja. Wanita itu berharap bisa membunuh suaminya dan cahaya bulannya. Untungnya, saat itu, ibunya datang, melihat putrinya yang sekarat. Sang ibu menangis histeris. Gadis itu dengan kecewa memberitahu ibunya, dia ingin bercerai dari suaminya. Kemudian, ibunya membawanya ke rumah sakit, tapi karena luka wanita itu sangat parah. Di seluruh rumah sakit hanya suaminya yang bisa melakukan operasi ini. Namun, suaminya malah sedang merawat si cahaya bulan yang hanya tergores. Melihat wanita itu mengalami pendarahan hebat, situasinya sangat kritis. Dokter segera meminta perawat menelepon pria itu. Tapi pria itu malah menyuruh mereka mencari dokter lain. Setelah berkata demikian, dia menutup telepon. Mendengar itu, wanita itu jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Berikan ponselnya padaku, biar aku yang telepon. Gu tua. Cepat kemari, ruang operasi nomor 2. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi Yuyu pernah menyelamatkan hidupku. Kali ini dia terluka. Operasi ini, aku harus melakukannya sendiri. Gu Qinchuan, luka bakar di kaki Yuyu. Apakah lebih penting daripada nyawaku dan anak kita? Wanita yang kehilangan keinginan untuk hidup itu, akhirnya meninggal di meja operasi yang dingin. Sementara suaminya, masih dengan penuh perhatian merawat si cahaya bulan. Hingga, dia mendengar perawat di luar pintu menyayangkan nyawa yang baru saja hilang. Barulah dia tiba-tiba merasa tidak enak. Dia bergegas keluar seperti orang gila. Bertanya pada perawat, siapa yang terbaring di sana? Melihat perawat mengabaikannya, dia gemetar melangkah maju untuk membuka kain putih itu. Bersiap melihat siapa yang terbaring di sana. Tapi sebelum dia sempat melihat, dia diinterupsi oleh si cahaya bulannya. Melihat si cahaya bulan jatuh ke lantai, pria itu buru-buru berlari untuk membantunya berdiri. Hal ini membuatnya kehilangan kesempatan terakhir untuk melihat istrinya. Sementara itu, ibu wanita itu sedang memeluk barang-barang peninggalan putrinya. Sendirian di tengah hujan deras. Teringat bagaimana dulu saat pria itu sakit, putrinya lah yang mendonorkan ginjal untuknya. Tapi tak disangka pria itu ternyata serigala tak tahu balas budi. Ini membuatnya menangis pilu, merasa kasihan pada putrinya. Saat itu, teman mereka berdua datang mencari pria itu. Tanpa basa-basi langsung meninjunya. Gu tua, kau dan aku sudah bekerja bersama bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku tidak tahu kau begitu berhati batu? Kau benar-benar binatang. Apakah Zhao Shengsheng mengatakan omong kosong lagi padamu? Urusan kami bukan urusanmu. Tahukah kau istrimu dia? Ada apa dengannya? Lupakan saja. Tidak ada hubungannya denganku, Gu Qinchuan. Kuharap kau tidak menyesal nanti. Wang tua apa yang ingin dia katakan tadi? Mungkinkah Shengsheng mengalami sesuatu? Halo, Ma, Gu Qinchuan. Apakah kau tidak berencana kembali untuk melihat Shengsheng? Ma, tidak seperti yang kau pikirkan. Kaki Yuyu terluka. Dia juga sebatang kara. Aku hanya merawatnya beberapa hari saja. Saat seperti ini masih sempat memikirkan wanita lain. Baiklah. Gu Qinchuan. Lusa jam 10. Gang Qingping nomor 61. Datanglah menemui Shengsheng. Ini kesempatan terakhirmu. Aku. Ma. Yuyu, ada apa denganmu? Kak Chuan. Apakah aku membuat masalah untukmu? Aku sungguh tidak sengaja. Yuyu, jangan terlalu dipikirkan. Pasti Shengsheng lagi-lagi bertingkah kekanakan. Sudah sebesar ini, masih mengadu pada orang tua. Sudah bosan di sini berhari-hari. Bagaimana kalau aku membawamu keluar, jalan-jalan sebentar? Shengsheng. Ibu tahu kau, semasa hidup paling suka bunga segar. Ibu akan menggunakan bunga segar sepenuh ruangan.
untuk mendekorasi aula peringatanmu dengan indah. Ya. Halo, Tuan. Kak Cuan. Belikan aku sebuket bunga, dong. Baiklah. Aku tahu kau paling suka warna pink. Tolong bungkuskan yang ini. Baik, Tuan. Istri Anda baik sekali. Aku bukan. Ma. Gu Qin Cuan. Selama ini, kau sibuk dengan ini. Menemani wanita lain membeli bunga. Hei, Ma, jangan salah paham. Aku, pantas saja Seng Sheng kita ingin bercerai darimu. Seng Sheng bertingkah. Anda membiarkannya begitu saja, Seng Sheng. Anakku yang bodoh. Inikah pria yang kau cintai selama 7 tahun? Bagaimana bisa ibu memaafkannya? Ibu tidak bisa. Bunganya sudah dibungkus. Tuan, silakan lihat apakah Anda puas. Silakan ikut saya untuk membayar. Sebenarnya kakiku tidak apa-apa. Tapi Kak Cuan terlalu memanjakanku. Putri Anda, apakah sudah meninggal? Untuk orang mati. Warna putih baru cocok. Kak Cuan. Menurutku warna putih lebih cocok dengan aura Tante. Bagaimana menurut Tante? Ma. Bukankah Anda bilang lusa jam 10? Kalau begitu, pulanglah dan beritahu Seng Sheng. Nanti aku akan menjelaskan padanya dengan jelas. Anda juga bujuklah dia, agar dia tidak bercerai dariku. Seng Sheng. Ibu tahu kau mencintainya lebih dari dirimu sendiri. Anggap saja demi kau. Ibu memberinya kesempatan terakhir. Biarkan dia melihatmu untuk terakhir kalinya. Seng Sheng. Ini barang-barang peninggalanmu semasa hidup. Ibu membawakannya untukmu. Sayang, akhir-akhir ini kau sariawan. Ingatlah minum vitamin C setiap hari ya, Seng Shengku yang bodoh. Kau sepenuh hati memikirkan kesehatannya. Kapan dia pernah menganggapmu ada? Ini yang kau tempel di kulkas. Kau mengingatkannya. Setiap hari jangan makan yang dingin. Ingatlah sarapan setiap hari. Kau takut dia merasa repot. Kau mencocokkan untuknya warna dasi setiap hari. Seng Sheng, kau menyimpan semua barang ini. Tidak ada satupun barang milikmu sendiri. Seng Sheng. Kau begitu mencintainya. Pasti juga berharap bertemu dengannya untuk terakhir kali, kan? Sudah hampir jam 10. Kenapa suami Seng Sheng belum datang juga? Ku dengar dia sedang menemani seorang wanita di rumah sakit. Dia. Jangan-jangan dia selingkuh. Tapi tetap saja tidak bisa, sampai tidak menghadiri pemakaman istri sahnya. Dasar apa ini? Yueyu, aku dan Seng Sheng, janjian jam 10. Waktunya sudah hampir tiba. Kau biarkan perawat mengganti obatmu dengan baik. Ya, oke. Kak Cuan. Selama ini, selalu kau yang menggantikannya untukku. Orang lain yang menggantikannya. Aku takut sakit. Baiklah. Aku akan menggantikannya sendiri untukmu. Gu Qin Cuan. Kau tidak mencintai Seng Sheng. Kenapa kau tidak memberitahunya? Seng Sheng kami bukan tipe yang akan mengganggu tanpa henti. Seng Sheng kami juga punya banyak pengejar. Baiklah, demi Seng Sheng. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Gu Qin Cuan, kau sudah datang. Maaf ya. Tolong sampaikan pada Seng Sheng, aku mungkin akan terlambat sebentar.
Seng Sheng, kau dengar itu? Di hatinya sama sekali tidak ada dirimu. Ibu berharap di kehidupanmu selanjutnya. Kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Pemakaman. Dimulai. Seng Sheng. Seng Sheng. Seng Sheng. Aku pulang dulu. Kak Cuan. Lusa jam 10. Gang Qingping nomor 61. Datanglah menemui Seng Sheng. Ini kesempatan terakhirmu. Suka bunga apa? Aku belikan untukmu. Zhao Shengsheng tidak suka bunga segar. Zhao Shengsheng hanya suka Gu Qinchuan. Gu Qinchuan tidak suka Zhao Shengsheng. Gu Qinchuan cinta Zhao Shengsheng seumur hidup selamanya. Kenapa hatiku terasa sakit sekali? Shengsheng. Apakah terjadi sesuatu pada Shengsheng? Kak Cuan. Aku tidak tahan lagi. Nona Kong, kau tidak apa-apa. Tolong. Ranjang 37 pingsan. Ada apa ini? Bukankah itu si biang kerok ranjang 37? Dia tadi tidak mendengarkan saranku. Bersikeras mau mandi. Akibatnya lukanya terinfeksi. Sekarang baguslah. Demam tinggi dan pingsan. Pingsan. Benarkah? Seharian mencari mati. Ada atau tidaknya Direktur Gu, itu dua penampilan yang berbeda. Seluruh dunia bisa melihat dia itu teh hijau wanita manipulatif. Hanya Direktur Gu yang tidak mengerti. Siapa suruh dia itu cahaya bulannya Direktur Gu? Kau ini. Direktur Gu. Jam kerja. Membicarakan kondisi pasien di belakang. Apakah kepala perawat kalian melatih kalian seperti ini? Ya, bonus kalian berdua bulan ini hangus. Seharian mencari mati. Ada atau tidaknya Direktur Gu, itu dua penampilan yang berbeda. Seluruh dunia bisa melihat dia itu teh hijau. Hanya Direktur Gu yang tidak mengerti. Setiap kali aku mau menjenguk Shengsheng, Yueyu selalu saja kebetulan ada masalah. Apakah benar-benar bisa sekebetulan ini? Kak Cuan, kenapa kau kembali? Bukankah kau pergi menjenguk Kak Shengsheng? Pasti karena aku demam tinggi dan pingsan, makanya kau buru-buru kembali, kan? Semua salah tubuhku yang terlalu lemah ini. Gu Qinchuan, apa yang kau pikirkan? Yueyu bukan orang seperti itu. Yueyu, syukurlah kau tidak apa-apa, tapi di sisi Kak Shengsheng. Jangan khawatir, nanti aku akan mencarinya lagi. Menjelaskan padanya dengan jelas, Kak Cuan. Kau baik sekali padaku, Yueyu. Kau berjasa padaku, aku baik padamu itu sudah seharusnya. Shengsheng, aku sudah menemukan sumber ginjal, lusa sudah bisa operasi. Aku selamat. Qinchuan. Besok aku harus dinas luar kota, waktu dinas kali ini. Mungkin agak lama, aku sudah mencarikan perawat untukmu. Kau harus dinas luar kota. Di saat genting seperti ini, aku takut tidak bisa bertahan. Aku sangat panik. Kau mengerti? Kau, bisakah? Tinggal menemaniku. Hah? Qinchuan. Periode ini sangat penting, untuk persaingan jabatanku.
Aku tidak bisa tidak pergi. Dua tahun lalu, aku harus operasi transplantasi ginjal, tapi dia malah bersikeras dinas luar kota. Pergi selama setengah tahun. Kalau bukan karenamu, mungkin aku tidak akan ada hari ini. Mungkinkah Kak Chuan, sampai sekarang masih belum tahu, orang yang mendonorkan ginjal padanya, adalah Zhao Shengsheng. Kak Chuan, apakah kau karena hari ini tidak datang ke pertemuan, jadi khawatir tante akan menyalahkanmu? Sungguh maaf. Yu ada urusan di sini jadi aku tidak bisa pergi. Cukup. Gu Qinchuan, aku meneleponmu, hanya untuk memberitahumu. Sheng ingin bercerai darimu. Sheng kami meskipun mati, juga tidak ingin berhubungan lagi denganmu. Mati apa? Kak Chuan, apakah tante terlalu marah? Makanya mengatakan kata-kata marah seperti itu. Benar, pasti terlalu marah. Makanya mengatakan hal aneh seperti itu. Benar, dan Sheng pasti marah. Karena hari ini aku mengingkari janji. Kalau begitu hari ini, Kak Sheng mengajakmu keluar. Jangan-jangan, untuk membicarakan perceraian denganmu. Zhao Shengsheng, pantas saja hari ini begitu buru-buru ingin bertemu denganku. Kau ingin membicarakan perceraian denganku, kan? Zhao Shengsheng, kau ini sebenarnya sudah puas membuat masalah belum? Harus menggunakan perceraian untuk mengancamku. Kak Chuan, semua karena aku tidak baik. Semua karena aku. Kau jadi mengingkari janji dengan Kak Shengsheng. Tidak apa-apa, Yu, jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah yang baik. Aku ke kantor mengurus beberapa hal. Direktur Gu, ini kopi Anda. Apa ini? Kopi yang biasa aku minum mana? Kopi yang dikirimkan Kak Shengsheng untuk Anda, sudah habis diminum. Jadi saya berinisiatif menggantinya dengan jenis lain. Apa katamu? Kopi yang biasa aku minum, juga dikirim oleh Zhao Shengsheng. Iya. Anda tidak tahu. Sayang. Bukankah akhir pekan kau mau menemani ibu berlibur 2 hari? Kenapa datang mencariku saat ini? Sengaja datang untukmu, mengantarkan kopi. Hanya karena hal sepele ini. Bagaimana bisa ini hal sepele? Akhir-akhir ini kau mengerjakan tesis penelitian. Setiap hari harus lembur. Kopi lain. Kau tidak terbiasa meminumnya. Apanya yang tidak terbiasa? Ini kopi merek Shengsheng. Kopi eksklusifmu. Mana ada semanja itu? Lain kali, jangan berlari kemari hanya karena hal sepele seperti ini. Pergilah. Dulu jelas tidak sepilih ini. Direktur Gu, bagaimana kalau saya pergi menggantinya dengan cangkir lain untuk Anda? Tidak perlu. Aku keluar jalan-jalan sebentar. Jam segini dia seharusnya sudah pulang kerja. Sudah 3 hari. Haruskah aku pulang ke rumah untuk melihat? Dik. Kartu pelajarmu jatuh. Sayang. Kau sudah pulang. Dia tidak ada di rumah.
Bibi Wang, hei, datang, datang. Tuan, Anda sudah pulang. Sandal rumahku mana? Maaf, Tuan. Sepatu dan kaos kaki Anda biasanya, juga pakaian dalam. Semua diurus sendiri oleh Nyonya. Di mana dia? Jadi maksudnya dia tidak ada di rumah. Baiklah, baiklah, aku tahu. Bibi Wang. Bibi Wang. Ada apa, Tuan? Aromaterapi yang biasa kugunakan saat tidur. Kau tidak tahu aku tidak bisa tidur kalau tidak menyalakannya, Tuan. Minyak esensial aromaterapi yang biasa Anda gunakan, semua dicampur sendiri oleh Nyonya. Sudah habis terpakai. Kau boleh pergi. Pakaiannya semua masih ada. Zhao Shengsheng, kau hanya sedang merajuk, kan? Sudah berapa hari kau tidak pulang? Apakah aku biasanya terlalu memanjakanmu? Hah? Zhao Shengsheng, kau bukan anak kecil lagi. Kau merajuk padaku, tidak perlu sampai kabur dari rumah, kan? Shengsheng, kau di mana? Pulanglah. Aku akan menjelaskan padamu baik-baik. Benar-benar emosinya semakin menjadi. Bahkan pesan pun tidak dibalas. Direktur Gu, ini makan siang Anda. Ini juga bukan kotak makanku. Mana? Direktur Gu, makan siang Anda biasanya juga diantar oleh Kak Shengsheng. Apa katamu? Makan siang juga diantar oleh Shengsheng. Kenapa aku tidak tahu? Dia takut dampaknya tidak baik. Jadi, selama ini tidak memberitahu Anda. Sayang. Makanan di kantin kalian terlalu tidak enak. Mulai sekarang, aku akan mengantarkan makan siang untukmu setiap hari. Dijamin akan membuatmu gemuk dan berisi. Gu tua. Di seluruh departemen, kaulah yang paling bahagia. Aku sudah bilang, jangan antarkan makanan untukku. Masih pakai kotak makan pink lagi. Terlalu feminin. Bawa pergi. Bawa pergi. Aku jelas sudah bilang. Untuk tidak membiarkannya datang mengantar makanan, Anda memang pernah bilang, tapi Kak Shengsheng bilang. Dia takut makanan kantin tidak sesuai selera Anda, jadi setiap hari bersikeras datang mengantarkan makan siang untuk Anda.